Sosialisasi perizinan frekuensi radio maritim oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Jayapura, Timika 9 September 2021. Adapun peserta yang hadir pada sosialisasi perizinan frekuensi radio maritim adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Dinas Kominfo Kabupaten Mimika, Lanal, Sabandar, Navigasi, dan juga dari pengguna radio stasiun maritim. Disampaikan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Maritim Kelas 2 Jayapura, Bapak Rahim Pribadi, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang menggunakan perangkat komunikasi yang sesuai dan sudah bersertifikasi. Kami di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dijen SDPPI, kami melakukan satu kegiatan, itu kegiatan sosialisasi penggunaan frekuensi radio maritim. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita melakukan satu edukasi masukan kepada pengguna frekuensi khususnya untuk frekuensi maritim di Kabupaten Mimika ini. Kenapa kami lakukan ini? Karena ada dari beberapa aspek ya yang kami melihat bahwa di Kabupaten Timika untuk penggunaan frekuensi radio maritim itu saya katakan bahwa hampir semua ilegal. Dari kegiatan ini kami melakukan ya, yaitu pertama tupoksi kami ya, adalah melakukan pemantauan dan penertiban, pemantauan, terus kami melakukan inspeksi, kami melakukan pengukuran, kami melakukan penangguhan, dan dari semua kegiatannya adalah rangkaian kegiatannya adalah kami melakukan satu kegiatan, itu kegiatan operasi penertiban, di mana operasi penertiban ini biasanya kami melakukan kepada lokus di mana kita lakukan kegiatan itu. Misalkan di Timika kemarin kami sudah melakukan operasi penertiban itu, kurang lebih kami tangkap ada 20 kapal, yang mana dari 20 kapal itu menggunakan frekuensi radio maritim itu tanpa dilengkapi dengan administrasi, dalam hal ini perizinan frekuensi radio khusus untuk maritim. Yang mana pengguna frekuensi di Timika ini memang kami lihat kebanyakan menggunakan frekuensi yang memang bukan pada alokasinya, yaitu alokasi yang digunakan adalah alokasi amatir. Ini sesuai dengan regulasi kami itu di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 itu tentang telekomunikasi, di mana di pasal 53 junto pasal 33 ayat 1 dan 2 bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib ya. Jadi bukan harus tapi wajib. Dan pada ini jadi pemerintah. Yang kedua, penggunaan spektrum frekuensi radio tidak saling mengganggu. Dalam arti alokasi frekuensi ini sudah dipetakan ya, istilahnya sudah diklasifikasi. Kalau kita bahasa kasarnya itu kamar-kamar ya, kamar-kamar yang ada, misalkan kamar A, kamar B, kamar C. Jadi tujuan kami melakukan ini adalah biar ada satu edukasi kepada pemilik kapal yang ada di Kabupaten Timika dan pada umumnya ya gitu. Peserta kami itu dari Dinas Perhubungan Timika, dari Dinas Kominfo Timika, terus dari Lanal, terus dari Sabandar ya. Sabandar ini kan biasa mengeluarkan administrasi ya, untuk pelayaran. Terus dari navigasi, juga dari pengguna-pengguna frekuensi radio maritim khususnya ada di Kabupaten Timika. Itu bagaimana kita memberikan satu edukasi kepada masyarakat yang menggunakan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar kita ya. Saya sudah punya sertifikasi, karena tidak semua perangkat telekomunikasi yang berada di pasaran itu memiliki sertifikasi. Misalkan macam kemarin kami melakukan satu operasi penertiban, di situ kami temukan kendali bahwa perangkat radio yang digunakan adalah tidak sesuai dengan standar internasional maupun nasional maupun internasional. Dalam hal ini khususnya untuk maritim, karena di laut ini untuk hubungan komunikasinya itu biasanya dari kapal ke kapal atau kapal ke stasiun pantai, yang mana pergerakan kapal di lautan ini adalah diketahui oleh stasiun pantai ya. Biasa misalkan di daerah selatan ini kan kebanyakan kapal-kapal itu kan terkena musibah ya. Di dalam musibah ini kan biasanya komunikasi mereka itu tidak langsung ke kapal, antara kapal ke kapal atau ke stasiun pantai. Biasanya mereka itu melakukan komunikasi dari kapal ke agennya. Ini kan sesuai dengan regulasi salah ya. Sesuai komunikasi itu dari kapal ke kapal atau kapal ke stasiun pantai. Itu aturan yang sebenarnya.
Tetapi selama ini kami melihat di Timika ini memang penggunaan itu tidak sesuai dengan alokasi itu. Dan juga memang tujuan kami sebagai pemerintah, sebagai regulator ini memberikan satu edukasi, pemahaman kepada mereka yang menggunakan alokasi Maritim ini supaya patuh terhadap aturan yang benar seperti apa. Biasanya untuk mendapatkan namanya ISR, izin stasiun radio khusus untuk maritim ini, kalau untuk izin maritim ini, kalau di dalam regulasi kami itu dia Rp0, istilahnya tidak berbayar. Jadi yang tidak berbayar itu ada 3 ya, yaitu penerbangan, ya, izin penerbangan, izin maritim, dan khusus untuk pertahanan negara, Hankam. Itu memang mereka tidak berbayar. Tetapi dalam pengurusan masalah izin frekuensi radio khusus untuk maritim ini, itu pertama harus dia punya satu badan usaha, ya, badan usaha. Yang kedua itu untuk maritim ini punya namanya gross akta kapal, ya, surat untuk kapal, ya, itu dia punya harus semua, harus punya NIB, ya, itu. Jadi kalau misalkan di dalam pengurusan ini, kalau di kami itu memang ada alurnya, ya, ada alurnya. Jadi misalkan dia punya administrasi itu lengkap, satu hari kalau di kami itu 1 ke 24 jam itu harus keluar izinnya. Dan apabila di dalam pengurusan itu tidak dilengkapi dengan dia punya persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis yang kita minta tidak dilengkapi, maka izin itu tidak bakalan keluar, pasti itu ditolak. Kalau kami sih disampaikan oleh kami punya direktur bahwa lakukan kegiatan operasi penitipan ini dengan cara humanis. Ya, kita mungkin tahu sendiri ya, pada saat ini kan kita kan dilanda pandemik, ya. Bagaimana kita regulator ini sebagai tangan panjang dari kantor pusat kami, ya. Misalkan kami di Jayapura, ya, kita memberikan satu edukasi kepada kita punya masyarakat yang menggunakan frekuensi radio khususnya untuk maritim ini, sehingga mereka betul-betul paham aturan seperti apa, ya. Sekira begitu. Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.